Halo abang-abang Mpompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, okeke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka! Lo lagi upacara, Meng? Kagak, Mang, saya lagi nyanyi jaipongan. Gua tahu nanya. Ya lama ramat. Itu lo ngapa? Masang bendera dekocan? Buset, dekocan. Bendera One Piece ini, Mang. Emang ada negara One Piece? Agak paham dah lu, Mang. Kagak takut diomelin lo, Meng? Masang bendera gituan, ntar didatengin oknum lo. Ya elah, Mang, yang penting kagak lebih tinggi dari sang merah putih. Lagian itu kan bentuk kekecewaan, Mang, buat pemerintah. Emang sekecewa itu lo? Abisah mendekati hari kemerdekaan, bukannya berlomba-lomba jadi pahlawan bangsa, malah berlomba-lomba main banyak-banyakan korupsi. Ada aja keberagaannya tiap hari. Dah. Iya juga ya. Waduh, apa-apaan ini? Lu mau jadi bajakan, Meng? Buset, bajakan. Bajak laut kali. Dikira kaset kali, bajakan. Emang apa sih, Mang? Dan datang ribut aja lu. Wah, itu lu masang bendera bajak laut. Ya ilah, aki-aki katro banget dah. Ini bendera One Piece, Mang. Lu copotin kagak? Kalau kagak, tolak ini bijinya gue copotin. Ngapa biji gua lu bawa? Kena royalti tuh lu. Ya ilah, apa aja royalti? Kayak lemekan lu. Lemekan? Apaan, Den? Pikir sendiri. Cimeng, kita sebagai rakyat berkelakuan baik harusnya pasang bendera merah putih. Ngapain pasang bendera gituan lu? Kagak sekalian susu bendera lu pasang. Bukannya begitu, Meng. Lain kali pasang bendera merah putih aja, biar ketahuan kalau kita cinta tanah air. Gue sih ngasih saran doang, Meng. Kalau lu ikutin ya bagus. Kalau kagak diikutin juga kagak apa-apa. Yang penting merah putih selalu di hati. Udah pasang aja, Meng. Bendera One Piece kagak apa-apa. Kalau ada yang ngomelin bilangin gua. Makasih ya, Meng. Cabut lay. Buset dah, tadi galak banget. Jadi lembek. Begitu, Mang, hukum di negara kita. Yang tadinya kasar, pas kena duit jadi lembek kayak daging tak bertulang. Hihi. Jangan dicontoh ya, Mang. Jadi pengen tawa geli banget gua. Ing, kita kagak ngadain lomba ini. Besok udah mau 17-an. Iya, Ing, ramen-ramen kampung biar dikira merdeka. Gak nanya dari mana, Wer? Lo kan tahu masyarakat lagi pada susah. Jangankan buat 17-an, buat makan aja sulit. Lo kira ngadain acara 17-an kagak pakai dana apa? Pemerintah mah enak ngadain 17-an pakai anggaran negara. Lah kita patungan. Iya ya. Sebenarnya kita udah merdeka belum sih? Merdeka sih udah, tapi kalau memerdekakan belum, Wer. Terus gimana, Ing? Udah tenang, kalau masalah dana 17-an gua yang bersuara. Maksudnya gimana, Uk? Wadana dan wadana, wadana dan wadana dan wadana dan wadana dan. Wah, kagak mau modar apa lu? Wailah, rasa banget nih ngobrolnya. Pisang goreng gua udah mateng nah, masih hot. Keluarin deh, Po, pisangnya. Pisang yang mana nih? Pisang yang kuning apa pisang yang hitam keabu-abuan? Pisang yang diminyakin, Po. Ketahuan lu, sering main minyak-minyakan. Hehe. Iya, kampung kita kagak ngadain lomba nih. Padahal gue pengen buat lomba
ngangkat mobil truk, Ing. Buset dah, ngangkat beban hidup aja kagak kuat lu, Pok. Lagi so-soan ngangkat mobil truk. Wah. Tahu, Monas kalau boleh diangkat, gua angkat. Lo kira gua baca sembarangan? Dia kan baju sembarangan. Diam lu, Wer. Cipok nih, cipok. Terus gimana, Hing? Soal 17-an. Pengennya sih ngadain lomba, Pok. Tapi dananya dari mana? Lu ngajin proposal aja ke Bu Sri Mulyana. Pasti dikasih amplop lu. Amplop kosong. Hihihihi. Udah ntar kita rapatin lagi dia. Pokoknya harus ngadain, Hing. Biar rame kampung kita. Iya udah gampang. Udah itu pisang goreng keluarin cepetan. Oke, siap. Bener kata Pomar nih, Ing. Kita ngajuin aja proposal sama kepala desa. Nah, setuju gua, Ok. Ya udah, ntar malam kita bikin proposal dah. Sekalian kita rapat kecil-kecilan. Lumayan, 2 renoy. Bagi tengah dan arang cepoy. Buat kita ngopi nih, seminggu lay. Heran gua sama Cimeng. Heran ngapa lo? Ngapain dia ya? Masang bendera bajak laut. Kan lagi di darat. Loh, udah, emang gua banyak. Udah, yang penting cuan. Ayo dah, kita cari lagi yang masang bendera bajak laut. Kali aja dapat lagi. Lumayan buat beli rokok. Iya, gua mau nanya sama lu. Nanya apaan sih? Nanya mulu lu. Emang gua AI? Lemakan apaan tadi kata lu? Ya ilah, masih itu aja ditanyain. Abisnya gue lu kata kayak lemekan. Lemekan LMKN lay. Dah. Buset dah, bilang ke LMKN. Lah, kan kalau dibaca lemekan jadinya. Boleh cabut ah. Nyesel banget gue nanya. Pala besi dasar. Akhirnya jadi juga proposalnya. Walaupun saya sudah tidak menjadi ketua RT, tapi tetap di mana ada kesempatan, disitulah saya cari cuan. Lumayan kan kalau tembus, bisa buat liburan. Oh iya, saya gedein saja anggarannya, biar cukup buat sebulan. 100 juta cukup kali ya. Oke, tinggal diajukan ke kepala desa. Cair. Selagi UU perampasan aset koruptor belum disahkan, saya pasti aman. Hormat, gerak. Nah, kalau ini kan ketahuan kalau gue cinta NKRI daripada pejabat yang kuat-kuat cinta NKRI tapi nyatanya korupsi. Pejabat macam apa itu? Kalau gue jadi presiden mah gue kubur hidup-hidup itu yang korupsi. Koruptor kok dilindungi, giliran rakyat dibebani pajak sana sini. Ketahuannya buat beli mobil Mercy. Lucu sekali negeri ini. Sekian dan terima gaji. Kalau kata saya sih Mang, ada lomba-lomba yang mencerdaskan anak-anak Mang. Contohnya lomba apa Meng? Lomba cerdas cermat, lomba menghafal, lomba pidato. Masih banyak deh yang lain Mang. Kagak ada lucu-lucunya Meng kalau begitu. Percuma lucu, tapi kagak mencerdaskan bangsa Mang. Udah, ntar kita adain lomba pidato dah. Hadiahnya kerja menarik Mang. Jangan sabun colek, minyak sama mie mulu. Bosen Mang. Sekali-kali hadiahnya tiket liburan ke Paris. Buset ya, ntar hadiahnya liburan ke Cina aja. Sekalian kita ngeliat koruptor dihukum mati di sono. Wah, setuju gue. Udah jadi belum Wer proposalnya? Lah belum, gue lagi nonton YouTube ini. Buset dah, dari tadi gue nungguin. Kata gue lagi bikin proposal kali, dia malah nonton YouTube. Lagian kan gue agak bisa bikinnya. Ngomong kayak kalau kagak bisa. Lah, lu kagak nanya. Dasar bibir maki bau. Bibir doang gede, otak kecil. Kurang lempeng itu Mul. Masa masang bendera merah putih miring? Apa kata dunia? Yailah, biarin Pok. Ntar kalau rakyat udah sejahtera, baru saya lempengin. Tumben lu mau disuruh-suruh. Saya udah sadar Pok, berkat masukan dari Ustadz Komal. Apa? Oh, jadi Ustadz Komal udah masukin lu. Doyan juga dia. Maksud saya, masukan motivasi Pok. Ngeras aja otak lu. Jadi, kalau kata Ustadz Komal, kalau mau makan harus kerja dulu. Bagus dah kalau begitu. Terus lu sekarang
saya tinggal di musola, Pok. Sekalian jadi merbuat musola. Iya udah, daripada lu jadi beban masyarakat. Ya udah, lu mau gue upain apaan? Duit apa yang lain nih? Yang lain apaan, Pok? Kali lu mau gue upain emut-emutan. Duit aja deh, Pok, buat makan. Lagian saya masih doyan wanita, Pok. Gua kan wanita juga, Mul. Luarnya wanita, dalamnya derok. Kakak. Yaudah nih, gue upain duit. Lumayan buat nyambung hidup. Yaudah, saya ke musola lagi ya, Pok. Iya, Mul, kalau ada apa-apa kesini aja. Kali aja lu hilap. Hehehe. Gilanya, udah pembukanya. Malu duernya. Lah, malu ngapa sih lo? Pejabat aja yang terang-terangan korupsi kagak punya malu, Dia mah emang kagak punya urat malu. Tapi jangan pakai baju ginian juga, Nya. Malunya udah tua. Lah, gue yang make, ngapa jadi lu yang malu sih? Udah apa bukannya? Ntar ditawin orang duernya kalau orang pada ngiet. Lah bagianin amat. Nih lu dengerin ya. Semua orang tidak akan pernah saling memahami, kalau mereka tidak pernah merasakan hal yang sama. Iya udah Nya bukannya. Ntar duer bilangin Baba nih. Lah bilangin sono. Baba, lihat deh, Mbak, Nya kayak orang gila pakai baju ginian, Mbak. Baju apaan, Wer? Yah, dialah sembabet pisan. Serasi kan gue berdua. Ini bentuk kekecewaan gue sama pemerintah, Iya nggak, Pak? Iya, Wer. Lu mau aja, Mbak, dipakein baju gituan sama Nya. Tadinya gua kagak. Kagak mau ngapa? Kagak mah. Papa cocok kan pakai baju ini? Yah, dialah. Gara-gara pemerintah keluarga gue begini nih. Gue pergi aja dah. Ayo, Pak, waktunya kita ratakan desa Konoha. Biar yang pada korupsi merasakan akibatnya dengan jurus Shinra Tensei. Hihihi. Lama amat Mang Toing ngeprint proposal doang. Ngeprint di Mesir kali ya. Sabar apa, Meng? Kecil-kecil kagak sabaran banget lo. Saya kan lagi banyak urusan, Mang. Kecil-kecil banyak banget urusan lo. No, Toing no. Sorry ya, lama. Tukang fotokopinya lagi didatengin orang pajak. Loh, emang apa, Mang? Dia bisa hajatan, amplopnya dipintain pajak. Buset dah. Kagak sekalian aja kentut dipajakin. Jangan kenceng-kenceng ngomong ah. Kalau dia denger, ntar dikenain pajak juga kentut. Iya. Belum, Mang, cepetan kita ke desa. Udah yuk. Pak Parno, mau kemana, Pak? Pagi-pagi bawa map coklat. Justru saya yang tanya kalian. Kalian mau ngapain pagi-pagi begini? Memangnya lagi libur nganggur? Emang nganggur ada liburnya ya, Mang? Lah tahu dia. Kita mau ke desa, mau ngajuin proposal. Yo sama toh. Maksudnya saya mau buatin KTP buat si Yanto. Lah, Yanto bukannya udah punya KTP, Pak? Wah, iya yo. Orang eling aku. Yowes, udah jadi kalau begitu. Yowes, kita balik dulu yo. Curiga gue sama Pak Parno. Dia kan liciknya dari dulu kagak hilang-hilang. Pasti ada yang direncanain ini sama dia. Udah kita pantau aja dulu, Mang. Kalau romannya mencurigakan baru kita tangkep. Udah ya, keburu banyak orang ntar. Ayo dah. Hampir aja ketahuan. Bisa nggak dapat cuan aku. Kalau sampai mereka tahu kalau aku nyebar proposal juga. Yoi, kita tunggu mereka selesai dulu, baru aku belakangan. Pak, ini kita mau ngajuin proposal buat acara 17-an di kampung sensasional. Nah, saya suka nih anak muda yang kreatif seperti kalian. Ya sudah, nanti kalau dananya sudah cair, saya kabarin kalian ya. Ya udah, kalau gitu kita balik dulu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Baiklah kalau begitu. Dengan adanya proposal ini, jadi ada alasan saya untuk melakukan korupsi. Lumayan kan, nanti anggarannya saya rubah lagi jadi lebih besar. Terus duitnya buat kawin lagi dah. Selagi petinggi-petinggi masih banyak yang korupsi,
Kenapa saya nggak ikuti? Wah. Halo Pak, lagi sibuk nggak? Oh, lagi ngerjain proyek. Bisa kali bagi-bagi kalau cair. Gampang itu mah. Oh iya Pak, ini saya mau mengajukan proposal buat acara 17-an di kampung saya. Siapa tahu Bapak bisa ngasih dana. Ya, nggak banyak-banyak Pak, 500 juta aja. Anggaran di proposal sih 5 juta. Kan sisanya buat saya. Wah. Pahamlah kita, kan satu visi misi. Ya sudah, saya tunggu ya transferannya. Sekarang juga nggak apa-apa Pak, lebih cepat lebih baik. Oke siap, waalaikumsalam. Cair juga. Wah, mudah sekali mencari cuan di negara yang korup ini. Kalau begini mah, pejabat makin kaya, rakyat makin sengsara. Wah, yang penting cuan. Permisi Pak Kades. Oh iya, masuk. Loh, Pak Parno, lama kita nggak ketemu. Sakit Pak? Alhamdulillah sakit. Kantong saya yang sakit. Oh iya Pak, kemarin ada anak muda yang kesini kan ngajuin proposal. Iya betul Pak. Memangnya kenapa? Itu anak buah saya. Jadi saya kesini mau ngambil dananya. Sudah ada belum? Saya juga lagi nunggu transferan ini dari atasan. Nah, ini udah masuk nih. Wah, pucuk dicinta, dana pun tiba. Ya udah, saya tap ke Pak Parno ya. Rekening masih yang lama kan? Masih dong. Tuh, udah saya tap Pak. Oh iya, jangan bilang-bilang ke yang lain ya. Cukup kita aja yang tahu. Beres itu mah. Ya wis, kalau gitu saya pulang dulu ya. Oh, baik-baik. Kawin lagi. Kawin lagi. Hoba. Liburan dulu ke Bali. Siapa tahu dapat istri lagi. Wah. Kawin lagi. Kawin lagi. Hoba. Oh, ayo kita ke desa ambil dana proposal. Lah, ayo Ing. Wer, lo mencemeng nungguin di sini ya. Gue mau kau ke desa dulu. Iya Mang. Kalian beli bendera lagi, Ing. Kurang soalnya. Kalian gorengannya ya Mang. Makan mulu pikiran lu, Meng. Lah, kalau kagak makan mati Mang. Ya udah ya, ayo. Come on. Cair juga akhirnya. Lah, Pak Parno dari mana? Nganu, abis dari situ. Situ mana? Situ, abis dari nganu. Ya wis, saya buru-buru ya. Mencurigakan banget Pak Parno. Kayak orang ketakutan. Dia emang begitu, ok dari dulu. Udah ya. Lai, kagak ada pemasukan lagi apa ini? Sini gue masukin nih, pakai bentungan. Biar melodot sekalian. Kakak. Dasar ramu singa. Maksud gua pemasukan dana kaget. Uang keamanan. Iyalah, terkait oknum lu. Minta uang keamanan mulu. Dan Lai, nih buat beli rokok sama kopi. Rezeki emang agak kemana ya? Makasih Pak Kades. Ngomong-ngomong, mau kemana ini? Gue mau liburan dulu ke Bali. Mau nyari istri baru. Mantep dah. Istri lama emang udah kagak doyan. Bosen Dan. Lagian udah turun mesin. Percuma duit banyak kalau punya istri satu. Ya udah ya, gue berangkat dulu. Oke siap. Enak banget ya jadi pegawai. Kerjanya semaunya. Padahal masyarakat lagi pada susah. Kerjanya bercanda, gajinya serius. Makanya pinter lah, biar jadi pegawai. Emang orang pinter dipakai. Orang pinter mah kagak dipakai di sini Den. Mang, Pak Kades ada di dalam. Lah, buru-buru pulang Ing. Katanya mau liburan ke Bali. Emang apa Ing? Lah, gue mau minta dana proposal, Mang. Dia nitipin duit nggak sama lu? Loh, kagak. Dia ngasih gua uang rokok doang sama kopi gocap. Buset, gocap dikata.
Cepet pala besi. Gua gede lu pala lu. Iya cepet. Dah inget aja ya. Ya orang mah titipin kayak ya. Gue yakin dananya udah cair ini. Udahlah, buktinya dia mau liburan ke Bali. Lu sih kagak ngomong-ngomong sama gua. Kalau gua tahu kan gua pintain tadi. Kemarin gue kesini kagak ada lu, Mang. Ya udah deh. Udahlah, payah dah kepala desa bentek. Besok pemilihan kepala desa, jangan pilih tuh dia. Ayo dok, kita balik. Dah pantesan kasih uang rokok. Ternyata ada udang di balik bakwan. Dah kita lapor ayo ke KPK. Ya iyalah, kagak bakalan didengerin suara kita dan yang ada kita yang jadi tersangka kalau kita laporin. Buset dah. Terus agak dapat dong Ing dananya. Lah kagak wer, kepala desanya udah jalan-jalan ke Bali. Pada amat itu orang, buat kemerdekaan dikorupsi juga. Kagak ada takut-takutnya ya sama Tuhan. Pejabat sekarang mah kagak ada yang takut Tuhan, Meng. Kalau sama bini baru dah takut. Wah. Dah, kesel amat ini saya ya. Saya jumpa alitan juga nih. Biasanya kalau lagi kesel, gelantungan lu, Meng, kayak monyet. Wah. Terus gimana Ing? Batal dong kita ngadain lomba. Kagak ada lomba-lombaan dia. Percuma kita ngerayain hari kemerdekaan kalau yang merdeka cuma koruptor doang. Yang merdeka cuma pejabat-pejabat yang rakus. Bener itu Mang, kita disuruh membangun bangsa, tapi dia sendiri yang rusak bangsa. Setuju gua. Katanya Indonesia emas, nyatanya pejabatnya aja yang emas. Rakyatnya mah tetap aja cemas, gak punya beras. Di hari kemerdekaan bukannya berlomba-lomba mensejahterakan rakyat, malah berlomba-lomba menyengsarakan rakyat. Itulah Konoha. Wah. Lah, sepi banget ini. Kagak ada ngadain lomba apa ya? Biasanya kalau 17 Agustus rame. Pada kemana ini ya? Padahal gue pengen banget ikut lomba nangkap buaya. Udah yuk, Mek, kita pulang. Ntar dulu, Mama mau bikin video dulu spesial buat hari kemerdekaan. Ntar Papa terekam ya. Iya, Mek. Udah diterekam belum? Udah, Mek. 1, 2, 3, mulai. Tangan besi, mata duitan, janji suci pun terlupakan. Pengangguran, kelaparan, kejahatan menjadi satu di bumi pertiwi. Kemerdekaan berkibar, merah putih melambai, membangun istana, menghancurkan bangsa, bekerja keras untuk diperas. Yang kaya, yang berkuasa, yang miskin, yang tersiksa, keadilan direkayasa, kesejahteraan diperkosa, koruptor dipelihara. Bangkitlah merah putih, merahmu pemberani, putihmu begitu suci. Tegakkan keadilan, tunjukkan kesejahteraan. Engkaulah merah putihku, engkaulah kebanggaanku, dan engkaulah harapanku. Merdeka, merdeka.